Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat siaran kami ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami berada di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur. Banyak yang harus kita gali di sini, yang potensi di pondok yang cukup terkenal, yang mana Kabupaten Oku Timur pusatnya pondok pesantren. Ikuti kami akan bincang-bincang. Ada tokoh muda yang penuh energik, penuh wawasan, yang cukup potensi untuk harapan masa depan, terutama masyarakat masa depan Kabupaten Oku Timur. Ikuti kami, Deteksi TV. Selamat siang. Dedi Mardiansah MPD, Pendidikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Curug. Pondok Pesantren Ar-Rahman Curug, Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, SDN 05 Curug, Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja, STKIP Nurul Huda, dan UIN Raden Patah Palembang. Pengalaman bekerja, pernah menjadi wartawan Bengkulu Express, pengasuh Asrama Sunan Kalijaga PPNH Sukaraja Oku Timur, Ketua Koperasi Kalijaga Oku Timur, Ketua Koperasi Pedagang Pasar Sukaraja Oku Timur, pemimpin perusahaan Sahabat Rakyat Komering, guru SMK Nurul Huda Oku Timur, pembina Yayasan Tarbiyah Rejang Lebong, dosen STKIP Nurul Huda Oku Timur, dan kini beliau sebagai Kaprodi Pendidikan Ekonomi STKIP Oku Timur. Bersatu Bangun Komering adalah program pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran di desa-desa kawasan pesisir Sungai Komering dalam Kecamatan Buaya Madang Timur, dan Buaya Pemuka Bangsa Raja. Berbasis kaderisasi putra-putri terpilih lulusan SMA sederajat pada pesantren jaringan melalui beasiswa kuliah di Universitas Nurul Huda. Program ini akan diperjuangkan melalui kursi P3 di DPRD Oku Timur oleh Dedi Mardiansah MPD, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Dakwah, dan Pesantren DPC P3 Oku Timur. Ayah 43 tahun dari 5 orang putra dan suami dari Lailatul Fitriyah SS MPD ini sehari-harinya adalah Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, kita akan coba kita menggali, kita bincang-bincang sama tokoh muda yang betul-betul energik. Sesuai apa yang saya katakan tadi, tokoh muda harapan Kabupaten Oku Timur. Selamat siang, Om. Selamat siang. Iya. Boleh tahu siapa namanya? Saya Dedi Mardiansah. Dedi Mardiansah, NPD. Alhamdulillah. S2 beliau nih. Kalau lihat postur tubuhnya kalau sama saya, jauh. Ya. Gitu. Om, di yayasan sebagai apa, Om? Saya alhamdulillah kemarin wakil ketua Yayasan Pondok Pesantren. Wakil ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur. Cukup lumayan, Provinsi Sumatera Selatan. Cukup lumayan posisi jabatannya wakil ketua. Kita mau tanya, ini tempat ini apa namanya? Asrama Al-Umami Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja. Ini adalah unggulan di Nurul Huda. Karena ini ibaratnya gini, gudang guru diniyahnya. Oh, di sini. Ya, jadi laboratorium guru diniyahnya. Laboratorium guru Nurul Huda di sini. Di sini. Jadi ini tempat cetak. Saya lihat ada sawah, ada padi luas, tapi yang paling istimewa di sini tempat mencetak guru ternyata. Pemirsa Deteksi TV sekalian. Kalau boleh tahu ada berapa yang mau dicetak? Ya, kalau yang sekarang ya betul. Yang sekarang ini sudah ya 100 santri putra dan putri. 100 santri putra dan putri. Dari mana saja? Dari Muara Enim, dari Prabu, terus kemudian juga ada dari Bengkulu. Dari Bengkulu, iya. Dari provinsi lain juga, dari Lampung juga ada, dari Lampung juga, Jambi juga ada. Mereka di sini mondok. Ya. Menggali dan mencari ilmu di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Sudah berapa kali melahirkan? Nah, ini. Ya, lulusannya di sini ini kalau
Abah Kiai Afandi, alhamdulillah yang paling unggul lagi ini langsung diasuh oleh pendiri pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, beliau Romo Kiai Haji Afandi BA, dan beliau ini memang fokus beliau adalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan pesantren yang terakses dengan pendidikan umum, dan alhamdulillah ya sampai punya universitas, nanti kita lihat Universitas Nurul Huda. Nah, ini keunggulannya program ini pendidikan guru diniyah Nurul Huda ini langsung diasuh oleh beliau. Oh, beliau langsung. Nah, beliau Abah Pandi, dan kita tahu juga sekarang juga beliau adalah Rois Suriah PWNU Sumatera. Betul. Iya. Oke, Deteksi TV sekalian, ikuti kami setelah iklan berikut ini. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, kita akan coba kita menggali, kita bincang-bincang sama tokoh muda yang betul-betul energik, sesuai apa yang saya katakan tadi, tokoh muda harapan Kabupaten Oku Timur. Selamat siang, Om. Selamat siang. Iya. Boleh tahu siapa namanya, Om? Saya Dedi Mardiansyah. Dedi Mardiansyah, NPD. NPD lah. S2 beliau nih. Kalau ngeliat postur tubuhnya kalau sama saya, jauh. Gitu. Om, di yayasan sebagai apa, Om? Saya alhamdulillah kemarin wakil ketua Yayasan Pondok Pesantren. Wakil ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur. Cukup lumayan, Provinsi Sumatera Selatan. Cukup lumayan posisi jabatannya wakil ketua. Kita mau tanya, ini tempat ini apa namanya? Ini Asrama Al Umami Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja. Ini adalah unggulan di Nurul Huda. Karena ini ibaratnya gini, gudang guru diniyahnya. Oh, di sini. Ya, jadi laboratorium guru diniyahnya. Laboratorium Nurul Huda di sini. Di sini. Jadi ini tempat cetak. Saya lihat ada sawah, ada padi luas, tapi yang paling istimewa di sini tempat mencetak guru ternyata. Pemirsa Deteksi TV sekalian. Kalau boleh tahu ada berapa yang mau dicetak? Ya, kalau yang sekarang ya betul. Yang sekarang ini sudah ya 100 santri putra dan putri. 100 santri putra dan putri. Dari mana saja? Dari Muara Enim, dari Prabu, terus kemudian juga ada dari Bengkulu. Dari Bengkulu, iya. Dari provinsi lain juga ada. Dari juga ada dari Lampung juga, Jambi juga ada. Oh, mereka di sini mondok. Ya. Menggali dan mencari ilmu di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Sudah berapa kali melahirkan? Ini. Ya, lulusannya di sini ini kalau Abah Kiai Afandi, alhamdulillah yang paling unggul lagi ini langsung diasuh oleh pendiri pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, beliau Romo Kiai Haji Afandi BA, dan beliau ini memang fokus beliau adalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan pesantren yang terakses dengan pendidikan umum, dan alhamdulillah ya sampai punya universitas, nanti kita lihat Universitas Nurul Huda. Nah, ini keunggulannya program ini pendidikan guru diniyah Nurul Huda ini langsung diasuh oleh beliau. Oh, beliau langsung. Nah, beliau Abah Pandi, dan kita tahu juga sekarang juga beliau adalah Rois Suriah PWNU Sumatera. Betul. Iya. Oke, Deteksi TV sekalian, ikuti kami setelah iklan berikut ini. Mengenal lebih dekat sosok Dedi Mardiansyah MPD, tokoh muda Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur. Ramah dan bersahaja jika kita berkomunikasi dengan sosok muda satu ini. Mengapa tidak? Saat kita dekat dan berbincang dengan Ustadz muda ini, penuh dengan wawasan tentang pendidikan agama Islam dan juga sangat terlihat dari gaya bahasanya bagaimana ke depan menjadikan Komring semakin maju dan sejahtera dengan moto bersama membangun Komring. Dedi Mardiansyah MPD yang mengenyam pendidikan agama Islam penuh dengan kesederhanaan, namun di tangan dinginnya Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren ini, Nurul Huda, berkeinginan bersama pemerintah akan memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Kabupaten Oku Timur. Baik, pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini, kembali coba kita gali, kita tanya. Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Nah, ini potensi
apa namanya tempat ini tadi? Apa namanya? Asrama Al-Umami. Iya, Asrama Al-Umami ini apa saja yang fokusnya ini? Jadi kan Nurul Huda itu kan oleh Kiai Afandi selaku pendiri, pengasuh, ibaratnya kan memang dari awal sudah out of the box. Jadi ketika pondok-pondok lain belum menyelenggarakan pendidikan formal, yang bahasa waktu itu Abah Pandi pamit dengan para kiai, termasuk Kiai Solahan, Kiai Mansur, termasuk Kiai Rusdi di Lebak Kajang. Nah, jadi pas Abah pamit itu ya Abah bilang mau membuka pondok kurikulum kiai gitu. Bahasanya bahasa dulu kurikulum. Jadi menghidupkan pengajian pesantren, pendidikan pesantren yang khas Kitab Kuning itu dengan menyelenggarakan pendidikan formal. Nah, itu dari 80 sudah Abah lakukan. Tahun 80 ya. Betul. Dan itu dibuktikan Abah ketika hijrah ke sini atas anjuran Mbah Yai Suhadi Ismail Al-Matullah. Nah, itu membawa 14 orang santri dari Trimoharjo. Nah, waktu itu kan belum ada bangunan, betul. Yang ada cuma masjid dulu. Jadi untuk mengakomodir itu Abah selain pendidikan Kitab Kuningnya juga diberikan mata pelajaran PMP dan bahasa Inggris. Itu dan itu alhamdulillah format itu sudah berjalan sampai berdirinya universitas. Nah, di 2021 kemana? Ini yang jadi PR besar adalah bagaimana berkembang tanpa meninggalkan basis tradisi. Kan itu. Tradisi pondok. Tradisi pondok yaitu pengajian kitab. Nah, dengan kesadaran itulah Abah di sini ini menggodok santri yang memang dipersiapkan menjadi guru diniyah. Tanpa melupakan bahwa mereka juga silakan untuk memilih program studi umum. Nah, jadi di sini ditemukan mahasiswa, santri yang juga mahasiswa. Dia guru diniyah, dididik untuk menjadi guru diniyah. Tapi kuliahnya jurusan umum. Seperti fisika. Nah, sekarang yang baru buka sains pertanian, juga ada yang bahasa Inggris, ada yang ekonomi. Nah, jadi itu yang, dan mungkin itu untuk Sumatera bagian selatan masih 1001. Yang kayak gitu programnya. Hanya yayasan Nurul Huda berarti yang pertama kali di Sumatera Selatan. Yang menyatukan antara pondok dan umum. Istilahnya kan seperti itu. Itu tadi. Oke, pemirsa TV sekalian, kita akan bertanya lebih dalam lagi sama Ustadz muda ini. Ustadz yang kalau saya manggil Ustadz agak karena masih muda, tapi walaupun bagaimana beliau ini adalah Ustadz pondok pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur. Ikuti kami Deteksi TV. Ustaz, ini gedung ini kurang lebih 1,5 hektar lah. 1,5 hektar ya? Kampus B ini. Ini kampus B. Ada berapa lokal di mana? Kalau ini mungkin sekitar 20 lokal. 20 lokal ya. 25 lokal ya. Nah, di kampus B ini satu fakultas atau sama? Untuk sementara 3 fakultas. Sama 3 fakultas. Jadi ini kampus yang didirikan berkaitan dengan pemekaran atau perubahan STIP jadi STKIP lah. Jadi karena waktu STIP masih 1 prodi, nah ini sudah jadi 5 prodi, ditambah 4 prodi yaitu pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan ekonomi, pendidikan fisika. Penambahannya jadi dengan PAI jadi 5 prodi. Nah, karena sudah banyak makanya kemudian per 2007 mulailah dibangun kampus B ini. Sudah dibangun kampus B. Kampus A-nya nanti kita lihat di sana. Kampus A-nya di sana, betul. Gitu. Jadi berarti jalannya universitas ini tidak dalam artian semudah kembali ke Bapak, malah ada tahapan-tahapan. Insyaallah berkat keseriusan dan juga tentu ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada Allah Subhanahu wa taala dikatakan apa yang diinginkan oleh orang tua kita, boleh kita katakan orang tua kita lah yang pendiri ini sudah tercapai, yaitu salah satu universitas satu-satunya di Kabupaten Oku Timur. Pemirsa Deteksi TV, ikuti kami selanjutnya. Baik, pemirsa Deteksi TV, saat ini kami bersama Ustadz Dedi, Ustadz muda yang penuh wawasan dan Ustadz yang sangat energik, lagi berada di
universitas, satu-satunya universitas pertama di Kabupaten Oku Timur, yaitu Universitas Nurul Huda nih. Gitu. Kita mau tanya sama beliau, Ustadz, kalau boleh tahu universitas ini didirikan tahun berapa? Kalau sebagai perguruan tinggi Nurul Huda itu dirintis sejak 1995. 95 ya. Ya, jadi 1995 dirintis, terus kemudian dapat izin, terus dirubah. Awalnya itu PTAS. PTAS ya, betul. PTAS itu langsung beliau Abah Soleh yang bikin waktu itu perguruan tinggi agama Islam swasta Nurul Huda. Nah, ketika izinnya terbit itu tahun 98-99 jadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, betul. Nurul Huda. Nah, kemudian setelah 98 berjalan, dan waktu itu cuma satu program studi, IPAI. Betul, Nah, betul, IPAI kayak Apandi sama Kiai Soleh Hasan berpikir bagaimana bisa lebih luas, makanya kemudian diajukan untuk berubah menjadi perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi umum. Nah, alhamdulillah tahun 2007 itu resmi berubah STIP menjadi STKIP Nurul Huda. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nurul Huda. Bukan main ya. Kalau ingat dalam arti jasa-jasa beliau, jasa almarhum, betul-betul menciptakan atau membangun dunia pendidikan di Kabupaten Oku Timur ini. Jadi pemirsa, kita tidak lupa dengan sejarah ataupun jasa-jasa beliau-beliau pendiri Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja Kabupaten Oku Timur. Ikuti kami selanjutnya. Deteksi TV, kita lanjut kembali. Ustadz, kita sudah berbicara tentang berdirinya Universitas Nurul Huda. Itu. Ini bulan Juli ya, Juli Agustus. Masa PMB. Nah, baru. Penerimaan mahasiswa baru. Kalau boleh tahu, ada berapa mahasiswa yang sudah mendaftar di universitas? Jadi untuk tahun akademik ini, tahun akademik 2023-2024, betul, alhamdulillah kita sudah tercatat itu 500 mahasiswa baru. 500 ya, calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar ya, 500. Jadi, dan ini memang ya sebagaimana yang dikatakan di firman Allah ya, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ini sebagai generasi penerus ya kita memang bersyukur artinya betul. Yang muda-muda ini ya belumlah apa-apa dibanding yang para senior para pendahulu kita yang mendirikan Abah Apandi selaku pendiri, terus Abah Soleh yang diminta oleh Abah Apandi untuk bantu, dan beliau betul-betul mewakafkan jiwa raganya untuk Nurul Huda ini. Jadi kalau dilihat dari situ ya alhamdulillah dengan satu universitas tadi kan yang pertama di Oku Timur. Nah, ini basisnya ini di desa, bukan di pusat kota betul, bukan di Belitang, bukan di Martapura, tapi dia di Buai Madang. Di Buai Madang juga bukan di ibu kota kecamatan. Nah, jadi alhamdulillah di Sukaraja yang di memang Desa Sukaraja. Jadi Desa Sukaraja yang alhamdulillah karena pendidikan ini anugerah yang Allah berikan lewat Nurul Huda. Jadi perputaran kesejahteraan masyarakat itu lebih dengan pendidikan. Lebih meningkat dengan pendidikan. Baik. Kita sekali lagi, ada berapa mahasiswa? 500 lah. 500-an. Kalau tidak salah laporan terakhir itu 700-an. 700-an. Baru. Nah, kalau kuota, istilah ada kuota. Berapa kuota? Ya, ini? kalau dari yang ada ibarat itu, kalau kebutuhan dengan slot yang ada sekarang di kampus B pertama dan kampus C di Tanah Merah, betul. Itu kita mungkin sekitar 800 lah untuk mahasiswa 800 satu tahun. Berarti ada 800 mahasiswa dari kampus A, kampus B, kampus C. Gitu. Tapi kita belum meluluskan ya. Kalau yang universitasnya belum. Universitasnya belum. Kalau untuk dari perguruan tingginya sampai ke universitas itu 21 kali gitu. Baik pemirsa Deteksi TV, sekarang kita tunggu action berikutnya, yaitu di saat Universitas Kebanggaan Masyarakat Oku Timur ini yang terlahir dari satu desa kecil, yaitu namanya Desa Sukaraja, Kecamatan Buai Madang. Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kita tunggu hasil daripada pendidikan ini, yaitu pada saat
wisuda. Betul. Nah itu, jadi wisuda pertama sains pertanian, matematika, dan informatika. Ada 3 fakultas yang akan wisuda. Pertama dengan jumlah mahasiswanya? Dengan jumlah mahasiswa kalau yang sekarang ini yang terbanyak itu kan di informatika. Di informatika. Nah, itu sekitar 500 3 prodi itu. Berarti 3 prodi 500 sarjana akan lahir di satu desa kecil ini. Ikuti kami Deteksi TV selanjutnya. Pemirsa Deteksi TV, kita coba lanjut kembali bincang-bincang sama Ustadz muda, yaitu wakil ketua yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kalau tadi kita berbicara tentang keberadaan pondok yang mencetak calon-calon guru dinia. Nah ini kita bicara tentang ekonomi nih, bukan ekonomi. Bagaimana peran daripada pondok pesantren ini ikut serta dalam pembangunan Kabupaten Oku Timur di bidang kesejahteraan masyarakat. Pondok pesantren ini usianya sudah berapa? Sudah 43 tahun. 43 tahun. Ya. Kalau orang ini bukan dewasa lagi, sudah masuk ke matang ya. Itu. Apa saja yang sudah diperbuat oleh pondok ini? Pondok ini kan didirikan oleh Kiai Sandi pada tahun 1980. Ya. Jadi kalau bahasa kita kemarin kan NU baru sudah merayakan 1 abad. Betul, 1 abad NU. Jadi kata Gus Yahya, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Nurul Huda ini ini memasuki 40 tahun keduanya. Ini 40 tahun keduanya ya. Jadi apa saja program yang akan kita capai? Jadi Nurul Huda ini pas 2021 kemarin, pas November persisnya tanggal 3 itu perguruan tinggi miliknya itu sudah berubah dari STKIP Nurul Huda menjadi Universitas Nurul Huda. Oh, sudah jadi universitas. Ya, alhamdulillah sudah universitas. Jadi sudah punya 3 fakultas, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi. Bukan main ya. Nurul Huda alhamdulillah mengikuti zaman di pendidikan. Tahu saya pondok pesantren sekarang sudah ada perguruan tinggi ya, ada universitasnya, ada universitas. Pertama di Oku Timur. Pondok yang di betul. Kalau di BK10 sekolah tinggi ini bukan main ya, membanggakan pemirsa. Ayo silakan cari gali ilmu ke sini. Silakan, di sini terbuka luas di pondok di yayasan kami, Yayasan Nurul. Nah, selanjutnya apa saja program ke depan? Jadi kalau dalam seperti yang saya gambarkan di tesis saya kemarin jadi 40 tahun pertama Nurul Huda itu sudah berkiprah sebagai lokomotif transformatif masyarakat petani transmigran Jawa di Oku Timur. Oh iya betul. Sampai kemudian mendudukkan bupati lah ibaratnya. Kan artinya masyarakat Jawa dengan Pak Holid ya, dalam hal ini Pak Holid. Jadi Bapak Haji Holid Mawardi. Nah, jadi dengan proses itu sekarang 40 tahun kedua Nurul Huda ini punya tanggung jawab untuk bagaimana mensejahterakan Komering. Ya, punya tanggung jawab, punya panggilan ke arah sana. Terpanggil kita bagaimana untuk memanfaatkan dalam arti kata kita manfaatkan bendungan Ompong Komering ini sehingga bisa menciptakan suatu produk, menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu yang paling utama menciptakan kesejahteraan masyarakat Komering. Nah, itu kadonya kemarin, artinya tanda syukur kita diberikanlah universitas dengan membuka Fakultas Sains dan Teknologi, dan itu yang paling unggulan itu Sains Pertanian. Sains Pertanian betul. Di kanan sini luas pertanian betul ya. Nah, kemudian kita sudah membuka subsidiarnya itu memang bagaimana Komering ini perekonomiannya, kemudian bagaimana sisi kebudayaannya. Ini kita kembangkan dengan sudut pandang ekoteknopreneurship. Kalau boleh tahu, sudah ada mahasiswanya belum? Alhamdulillah. Jadi dari 3 fakultas sudah ada? Sudah. Ini sudah tahun pertama, tahun kedua? Kalau untuk yang Fakultas Sains dan Teknologi itu masuk tahun kedua. Oh, tahun kedua. Masuk tahun kedua. Iya. Banyak dong mahasiswanya. Ya. Jadi ayo silakan datang ke yang Timur. Justru banyak itu yang informatika. Jadi FST itu ada 3, Sains Pertanian, terus informatika dan yang satu lagi matematika. Ya, yang terbanyak itu yang informatika. Betul, dikarenakan informatika itu tuntutan zaman ya. Tuntutan zaman betul-betul
apapun ilmu ini sangat dibutuhkan di perkembangan teknologi zaman digital seperti ini. Istilah kata orang itu di zaman Android lah. Nah, kedepannya apa saja lagi yang akan dicapai oleh yayasan kita ini? Nah, dalam konteks itu satu, kita mau mengecek sumber daya yang dimiliki Nurul Huda ini, kemudian diklikkan dengan persoalan-persoalan terutama pertanian di Komering ini. Satu, kita juga harus, karena memang ini kan ekoteknopreneurship hijau dan Nurul Huda identik dengan Nahdlatul Ulama yang hijau. Nah, ini pertanyaan besar kita kan, air Komering ini kan berasal dari Danau Ranau dari Gunung Seminung. Nah, bagaimana kondisi hutan di Gunung Seminung sebagai sumber air ini juga menjadi tanggung jawab jadi pemikiran kita bagaimana harus dikelola dengan baik. Dengan baik, dan paling pokok itu menjaga debit airnya. Betul. Sehingga yang namanya banjir bisa dikendalikan. Sehingga kalau tidak ada banjir, tidak ada musibah, tentu kesejahteraan akan terjawab di situ. Itu kira-kira. Jadi, nah, inilah kemudian kita sudah per tahun ini kita sudah menyiapkan semacam lini atau badan pelatihan, penelitian dan penjaminan mutu Yayasan Penelusuran Nurul Huda. Salah satu skopnya nanti persoalan Komering ini. Sampai ke Muara II, sampai ke Gunung Seminungnya. Betul. Bagaimana Sungai Komering ini, air Komering ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita syukur dan kita manfaatkan sepuas-puasnya lah untuk masyarakat. Betul. Oke, pemirsa Deteksi TV sekalian, ikuti kami dengan bincang-bincang selanjutnya nanti. Selamat sore. Selamat sore pemirsa Deteksi TV sekalian. Lanjut lagi kita menggali yang mana Desa Sukaraja ini terkenal dan ada semacam julukan Desa Pelajar. Kita tanya sama Ustadz ini. Ustadz, ini Desa Sukaraja ini kan dikenal di mana-mana, booming istilah kita kerennya saat ini Desa Pelajar. Nah, bagaimana sehingga predikat itu bisa jatuh di Sukaraja ini? Alhamdulillah. Jadi tempat kita berdiri ini adalah fasilitas umum pendidikan pertama yang berdiri di Sukaraja. Jadi didirikan tahun 1960-an. 1960-an. Jadi, nah, Sukaraja ini awalnya ini lokalisasi. Nah, Sukaraja ini lokalisasi maksudnya lokalisasi. Waktu itu ada tokoh lokalnya namanya Priyo Muhammad Daud. Nah, beliau itu terinspirasi dengan transmigrasi di Belitung. Jadi pas tahun 59 beliau sudah mulai menggambar untuk pemekaran wilayahnya, wilayah dengan program lokalisasi itu. Nah, sudah digambar 59. Nah, 60-an beliau sudah cari dulu di Jawa. Siapa yang mau untuk hijrah ke sini? Begitu. Lain lokalisasinya dong. Saya tadi kira lokalisasi yang itu tuh. Dalam konteks ternyata untuk membangun imigrasi. Lanjut. Jadi pengembangan wilayah karena terinspirasi dengan transmigrasi, maka dilakukan bahasanya transmigrasi lokal. Padahal bukan lokal, tapi artinya inisiatif lokal. Nah, beliau atas Priyo Daud itulah yang kemudian mencari warga di Jawa. Diboyong ke sini. Nah, itulah ada toko Mbak Rubian. Nah, jadi tahun 63 sudah ada. Nah, kisaran 64, 65 itulah berdiri dulu namanya Madrasah Miftahul Huda. Madrasah Miftahul Huda. Jadi kalimat-kalimat Huda ini memang dari dulu. Jadi awalnya mau didirikan sekolah dasar Islam, tapi karena sudah ada sekolah rakyat, nah jadi tidak diterima oleh pemimpin sekolah rakyat. Betul. Nah, dimunculkanlah karena berpikir untuk pokok yang jujurnya, yang karakter, maka harus basis agama, maka kemudian muncullah madrasah. Nah, madrasah ini kaitannya dengan Desa Pelajar, satu itu tadi basisnya. Yang ini kemudian tahun 90-an ini bergabung karena memang kebijakan pemerintah, ini pendidikan harus dibawa yayasan. Nah, Nurul Huda yang berdiri tahun 80 membuat yayasan waktu oleh Abah Pandi, terus Abah Soleh datang, Abah Soleh di pasrah jadi pimpinan yayasan. Nah, tahun 88 didirikan yayasan Nurul Huda. Nah, tahun 90-an NI ini bergabung dengan Nurul Huda. Bukan main. Nurul Huda.
Itu ini pertama berarti. Ya, itu pertama. Nah, pertama ya. Cikal bakal pendidikan di Sukaraja. Nah, kaitannya dengan Sukaraja Desa Pelajar Satya. Satu, tahun 60 sudah berdiri pendidikan. Jadi orang-orang Tran yang datang ke Sukaraja ini memang punya pemikiran yang investatif untuk masa depan lewat pendidikan. Nah, kemudian dasarnya memang sudah pendidikan, orientasi mazhab beriringan pembangunan desa Sukaraja, kemudian dengan pendidikan. Nah, kemudian ada pesantren, tahun 80 dengan datangnya Abah Apandi. Nah, kemudian dibantu lagi Abah Apandi minta kehadiran Abah Soleh dalam perjuangan Nurul Huda. Beliau pikiran juga dari dari pulang negara, dari curianya Pak Syariah Usman. Nah, kemudian di sini selain Nurul Huda juga ada Muhammadiyah. Ya, kemudian juga ada Pangudi Luhur, perguruan Katolik. Iya, Katolik. Nah, jadi di sini saja sudah berapa unit sekolah. Nurul Huda saja punya RA, punya MI, sampai MTS, sampai yang tadi kita lihat universitas. Ya, yang membanggakan. Nah, kemudian belum Muhammadiyah, dia punya SD, punya SMP, punya SMK. Ya, terus kemudian Pangudi Luhur. Punya SMP dan SMK. Teman-teman Kristiani ya, ada juga. Nah, berarti betul-betul Sukaraja ini desa satu desa kecil, tapi melahirkan banyak pelajar-pelajar. Itu sudah tidak sedikit lagi, sudah banyak. Jadi, maksudnya kalau dalam tahun aktif itu dalam satu hari dalam aktif masa aktif itu mungkin 3.000 pelajar lah yang menuntut ilmu di sini. Dan yang pondok di Nurul Huda kan maupun yang di luar tadi, termasuk mahasiswa juga banyak. Bukan main ya. Tapi nanti kita tanya dulu nih, tahu nggak sekelumit Sukaraja itu apa ceritanya? Sukaraja. Nah, pasti Sukaraja suka sama raja. Nah itu, sehingga desa ini dinamakan Sukaraja. Apa Ustaz? Ya, siap. Jadi memang kalau dilihat secara letterlek, Sukaraja kan senang jadi raja. Oh, senang jadi raja. Kan kalau masuk Lembangnya. Iya, senang jadi raja. Nih, kita bangga nih Ustaz nih jadi raja nih. Jadi raja maksud saya setidak-tidaknya yang namanya raja itu mewakili rakyat. Nanti kita cerita lagi nih. Ini bangunan awalnya. Betul. Ini awal. Kalau ini sudah kampus ya? Ini sudah kampus ini, rektorat ini. Kampus A ya, kampus A Universitas Nurul Huda. Rektorat dan jajaran lembaga-lembaga kan. Berarti MI ini cikal bakal ya. Cikal bakal berdirinya lembaga pendidikan yang ada di Sukaraja ini. Iya. Nah, jadi kembali tadi yang Sukaraja itu, kalau menurut pendiri Sukaraja ini, Sukaraja itu suka duka ramai bekerja. Sukaraja singkatan dari suka duka ramai bekerja. Dari Akas Pria Daud. Suka duka ramai bekerja. Jadi orang dulu dalam arti kata bekerja itu dalam arti kata untuk menciptakan sesuatu kehidupan ini produktif. Sampai saat ini. Alhamdulillah sampai saat ini. Oh, itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Sukaraja. Baik, pemirsa dari TCTV, kalau saya tadi analoginya saya kira suka sama Sukaraja, tapi ternyata Sukaraja itu adalah suka duka ramai bekerja. Suka duka ramai bekerja. Kita lihat di kampus. Baik, pemirsa Deteksi TV, kita coba tanya lebih jauh lagi tentang misi dan visi beliau ini, yang mana dalam rangka pada tahun 2024 ini beliau akan mengikuti yaitu pesta demokrasi pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bogor Timur, tentu dengan partai P3. Ustaz, dipanggil Ustaz karena kan beliau backgroundnya dari pondok pesantren dan juga pendidikannya pun pendidikan agama Islam. Ustaz, apa sesungguhnya yang menjadi motivasi Ustaz untuk ikut mencalonkan ini sebagai anggota DPRD? Satu, bahwa Nurul Huda perlu lebih cakap dalam konteks pemerintahan daerah yang menganggarkan lebih terhadap Komering dengan basis pesantren. Dengan existingnya pondok pesantren Nurul Huda Sukaraja. Jadi memang sudah Nurul Huda sendiri sudah jalan, tapi kita merasa ada yang kurang perannya, sehingga ketika itu lebih didorong secara eksekutif dan legislatif ini menjadi lebih tertib untuk memperjuangkannya menjadi lebih kuat. Jadi setidak-tidaknya sudah ada niatan dalam arti kata tujuan utama itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan
kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di kawasan Timur. Oke, silakan Ustaz kepada masyarakat. Jadi di keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Sukaraja, saya dari Indonesia siap mewakafkan diri saya untuk pembangunan kawasan Sungai Komering, terutama yang berada di Dapil 5 ke timur, yaitu di Buaya Madang Timur dan Buaya Pemuda Saraja, dengan program membangun taman-taman pendidikan Al-Quran di desa-desa atau di Komering, dengan program memberikan beasiswa pada peserta terbaik di sana untuk dipondokkan di beberapa jaringan pondok pesantren dengan Nurul lewat beasiswa untuk peserta Nurul yang diperjuangkan oleh kursi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten Bukit Timur. Jadi kami mengajak sudah saatnya kita bersatu bangun Komering. Jadi ayo bersatu bangun Komering. Oke, pemirsa sekalian, itu saja bincang-bincang kami. Kalau ada semacam istilah 1 jam lebih dekat sama kalau kita cerita Bung Dedi ataupun sama Ustadz Dedi, Ustadz muda, Ustadz yang dalam artian sudah banyak berpikir tentang pembangunan dunia pendidikan agama Islam. Kita dukung misi dan visinya dengan cara tentu memilih Ka'bah coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.